Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Disiksa oleh majikannya hampir sampai mati itu. Kata Rasul, ucapkan saja dengan lidahmu bahwa kamu sudah kembali ke ajaran nenek moyang yang sesat itu. Daripada kamu mati disiksa mereka. Tapi Bilal kemudian meminta izin untuk tetap memilih bertahan dengan siksaan itu. Nah, itulah luar biasanya keimanan Bilal. Jadi ya terpaksa nggak ada pilihan. Jadi ini semua menunjukkan bahwa apa yang nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Sehingga seseorang itu bisa akhirnya masuk surga ataukah masuk neraka. Semua takdir ini berdasarkan usaha manusia. Sudah jelas ya Bu ya? Nah, alhamdulillah lah kalau sudah jelas. Cuman masalahnya begini. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan ketika jasad seseorang itu terbentuk dalam rahim ibu, arba'ina yauman nutfatan, 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah, gumpalan cairan mani. Summa yakuna alaqatan, kemudian berubah menjadi gumpalan darah. Summa yakuna mudghatan, berubah lagi dari gumpalan daging. Yang nanti kalau kita baca di Quran surat Al-Mu'minun itu, gumpalan daging itu kami rubah menjadi tulang, lalu tulang itu kami lapisi lagi dengan daging. Fa'ansa'nahu khalqan akhar, lalu kami ciptakan makhluk baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, dalam hadis itu diriwayatkan ketika proses itu sudah jadi, kalau menurut hadis Sahih Muslim antara 3 bulan. Kalau hadis Bukhari 4 bulan. Fayanfukhu fiha ruh, ditiupkanlah ruh. Jadi si manusia ini sempurna ruh dan jasad itu antara usia 3-4 bulan. Makanya di kita kadang-kadang ada syukuran 4 bulan. Karena ruh sudah mulai sudah ditiupkan. Ketika ditiupkan ruh itu, fayuktabu bi arba'i kalimatin, ditetapkanlah 4 perkara. Ajalnya, baik buruknya, celaka selamatnya, rezekinya, celaka selamatnya, surga atau neraka. Sudah ditakdirkan di usia antara 3-4 bulan. Rezekinya berapa selama dia hidup, jodohnya siapa, apakah dia orang mukmin atau kafir, apakah soleh atau tidak, calon surga atau calon neraka. Nah, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah di usia 3-4 bulan, lalu untuk apa tadi usaha itu? Saya cukup lama ya mencari jawaban ini Bu. Sebelum ke Mesir dulu sekolah, saya cari terus jawaban ini nggak puas-puas. Sampai akhirnya saya bertekad, di Mesir saya harus temukan jawaban ini. Saya baca ada satu disertasi doktor itu, dan cum laude dia, dalam masalah takdir. Tapi yang saya kemudian juga dapatkan jauh lebih meyakinkan saya, itu bahasannya Syekh Mutawalli As-Sarawi, At-Takdir Mukhayyar atau Musayyar. Gimana itu? Disinilah timbul masalah. Nah, kalau memang sudah ditakdirkan seseorang itu pada usia 3-4 bulan dalam rahim ibunya bahwa dia itu celaka, apa artinya dia harus usaha? Apakah usaha itu bisa merubah takdir? Pertanyaannya, apa takdir yang Allah tetapkan di usia 3-4 bulan ini bisa dirubah atau tidak? Bapak Ibu silakan dijawab Bu. Hah? Bisa? Bisa dirubah? Siapa yang merubah?
Diri kita. Nah, diri kita. Jadi Allah misalnya menakdirkan dia celaka. Si orang ini berusaha untuk selamat. Akhirnya jadi selamat. Allah menakdirkan celaka, dia berusaha merubah takdir Allah menjadi selamat. Yang kuasa siapa? Ini yang merubah kok. Allah menakdirkan celaka, dia kemudian merubah takdir Allah celaka itu menjadi selamat. Jadi yang berkuasa siapa? Lebih berkuasa dia dong. Takdir Allah dia rubah. Lebih berkuasa ini kan? Nah, ini kelihatannya sudah mulai ini lagi ya. Tadi kelihatannya sudah bagus-bagus ini. Jadi nggak mungkin ini yang merubah. Kalau manusia yang merubah berarti manusia lebih berkuasa dari Allah. Jadi yang merubah siapa? Allah yang merubah. Kali Allah merubah, oleh Allah ditakdirkan orang ini celaka, calon neraka. Lalu dia berusaha untuk masuk surga. Lalu Allah merubah takdirnya dari celaka menjadi selamat. Berarti Allah tidak konsekuen. Pada waktu Allah menakdirkan itu, Allah mengira bahwa dia akan celaka. Oh, ternyata dia berusaha jadi baik, dirubah lagi oleh Allah. Masa Allah seperti itu? Kalau seperti itu, Allah bukan zat yang maha tahu. Nah, jadi pertanyaannya, bisa dirubah tidak? Nah, itu jawabannya. Tidak bisa dirubah. Lalu kalau gitu untuk apa ini kita diperintahkan berusaha beriman, berbuat amal saleh dan sebagainya? Tidak bisa dirubah takdir itu, karena takdir itu berdasarkan usaha kita. Siapa yang mau rubah? Orang ditakdirkan dia celaka itu karena dia memang berusaha untuk celaka. Berusaha gimana? Kan dia belum lahir. Kesalahan kita itu selalu mengukur satu peristiwa itu dengan kemampuan kita sebagai manusia. Ini yang menetapkan itu Allah yang maha tahu. Sepuyan. Sekarang gini. Ruang dan waktu ciptaan Allah bukan? Ruang dan waktu ciptaan Allah. Kita terikat oleh ruang dan waktu? Terikat. Sekarang kita terikat oleh ruang masjid ini. Terikat oleh waktu ini. Jam sekian kita sudah selesai. Nanti kita terikat oleh ruang waktu. Allah terikat dengan ruang dan waktu? Tidak ada. Itu ciptaan Allah. Sehingga bagi Allah tidak ada istilah masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Tidak ada. Jadi 1000 tahun lagi peristiwa yang akan terjadi 1000 tahun lagi. Allah tahu tidak? Apa yang akan terjadi 1000 tahun lagi? Tahu. Jadi Allah menakdirkan seseorang di usia 3 bulan, 4 bulan dalam rahim ibu. Apakah dia celaka atau selamat, calon surga atau calon neraka. Berdasarkan pengetahuan Allah yang maha tahu tentang apa yang akan dia usahakan setelah dia lahir nanti. Oh, dia akan berusaha begini, dia akan beriman, kemudian dia berusaha untuk ibadah, lalu dia berbuat dosa, lalu dia taubat pada Allah, lalu dia berdoa, lalu dia berusaha lagi terus. Allah tahu semua itu. Berdasarkan pengetahuan Allah yang maha tahu, lalu Allah takdirkan. Sekarang gini, Allah memberi kepada kita kehidupan, diberi kertas untuk kita isi. Setelah kita isi semua, isi seluruh perjalanan hidup kita. Takdir Allah di mana? Stempel. Nih, jadi kamu gitu. Yang mengisi kertas itu siapa? Kita. Terserah kertas itu mau diisi apa oleh kita. Allah cuma mentempel aja takdirnya itu. Kamu lulus.
kamu masuk surga, kamu neraka, atas dasar usaha kamu itu. Nah sekarang masalahnya, ketika kita belum lahir, kita belum mengisi kertas kehidupan kita. Allah tahu nggak kira-kira kita akan mengisinya dengan apa? Nah itu atas dasar maha taunya Allah, itulah Allah takdirkan. Atau gini, saya ambil contoh satu lagi nih. Saya pergi ke rumah bapak, ke rumah ibu. Baru ngobrol 10 menit, saya rasa pusing. Bapak ibu tolong saya pusing ini, saya kebetulan gak bawa obat. Ada yang bisa diminta bantuan untuk belikan saya obat? Oh ada, asisten di rumah tangga ini bisa. Lalu saya keluarkan uang 100.000. Tolong belikan Panakol gitu. Panakol itu ya. Ya sudah itu, pergi dia. Saya nggak mau nyebut mereknya, makanya saya sebut Panakol aja lah. Pergi dia, saya ngobrol lagi dengan bapak dan ibu. Seberapa jam, 20 menit, sudah setengah jam, makin pusing saya. Lalu saya tanya bapak ibu sekalian, emangnya apotek atau warungnya jauh dari sini? Dekat di ujung jalan. Kok sudah setengah jam belum pulang? Gini. Biasanya kalau sore-sore seperti ini, di ujung jalan tuh ngumpul para pembantu. Jadi waktu dia lewat, dipanggil oleh teman-temannya, lalu diajak ngobrol-ngobrol. Pas lagi ngobrol, lewat tukang bakso. Lalu tukang bakso dipanggil, lalu dia mengira karena yang manggil tukang bakso itu temannya, dia kira dia mau ditraktir. Akhirnya dia ikut makan. Setelah makan selesai, dia diminta untuk mentraktir. Kan kemarin kita yang mentraktir, kemarin dulu dia kan yang traktir, giliran kamu sekarang mentraktir. Akhirnya dia terpaksa mentraktir. Coba lihat saja kata bapak kepada saya. Pulang dia nggak akan beli obat, uang habis. Pulang si pembantu. Ditanya, mana obat? Maaf, nggak jadi beli saya. Uang mana? Habis. Gimana ceritanya? Di ujung jalan itu ada kumpul para pembantu, lalu saya dipanggil, saya pikir cuma ngobrol sebentar, tiba-tiba lewat tukang bakso, lalu saya kira saya mau ditraktir, saya ikut makan, ujung-ujungnya saya diminta traktir. Persis yang ibu katakan tadi. Ya tak? Ibu sebelum dia pulang, ibu sudah menakdirkan paling juga akan terjadi ini. Kenapa? Berdasarkan pengalaman pernah dia terjadi seperti itu, ya kan? Pertanyaan saya, takdir ibu berdasarkan pengetahuan ibu tentang dia, itu mengganggu kebebasan dia tidak? Tidak, bagus jawaban itu. Tidak mengganggu kebebasan dia. Dia bisa tertipu, bisa tidak. Pengetahuan ibu tidak mengganggu sama sekali kebebasan dia untuk menentukan pilihan. Kan itu? Ya kan? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir seseorang saat dia masih umur 3-4 bulan, berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Tahu, mengganggu tak kebebasan dia untuk memilih? Tidak. Wah, hebat Bu. Selesaiin kelihatannya. Hanya bedanya kalau kita manusia bisa salah, ya kan? Pembantu pulang, mana obat? Nih, kembaliannya mana? Tah. Jadi kenapa kamu sampai lama begini? Lihat kaki saya Pak, saya ketabrak motor. Lalu dibawa ke puskesmas, saya berobat dulu. Salah takdir ibu. Takdir ibu salah. Kita manusia bisa salah, Allah mungkin gak salah. Tidak mungkin. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang itu berdasarkan pengetahuan Allah yang Maha Tahu yang tidak mungkin salah. Sekarang ini pertanyaan terakhir mungkin. Kita sekarang kumpul di Masjid Al-Murabbi ini. Takdir Allah bukan? Takdir Allah. Kapan Allah menakdirkan kita kumpul di sini? Pada saat kita masing-masing berumur 3-4 bulan dalam rahim. Allah sudah takdirkan kita. Kenapa Allah takdirkan saat kita 3 bulan akan kumpul di masjid ini? Karena Allah Maha Tahu bahwa kita akan berusaha datang ke Masjid Al-Murabbi ini. Jelas ini sekarang? Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sudah jelas ya sudah, Assalamualaikum aja Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan? Enggak, satu pertanyaan aja dah. Ya, enggak. Nanti Bu, gak kedengaran Bu, biar ada pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana kaitannya dengan pernyataan bahwa kalau kita memperbanyak silaturahim itu akan memperpanjang umur? Kaitannya dengan takdir tadi. Silaturahim Memperpanjang umur. memperpanjang umur. Baik. Jadi gini Bu, jadi itu kan tadi satu rangkaian. Dalam ilmu Allah, dia bersilaturahim, dia berdoa, ya Allah panjangkanlah umur saya. Kan berdoa dia. Jadi semua usaha dia sakit, berobat, lalu dia berdoa minta dipanjangkan umur, banyak bersilaturahim. Semua itu ada dalam ilmu Allah untuk Allah membuat keputusan takdirnya. Jadi sekarang sakit seseorang, Allah takdirkan dia sakit. Sembuh nggak dia takdirnya? Ya tergantung dia. Tergantung takdir Allah. Tergantung juga dia. Dia mau berusaha sembuh atau tidak. Allah Maha tahu bahwa ketika dia ditakdirkan sakit itu dia akan berusaha untuk pergi ke dokter, mengikuti nasihat dokter. Karena dokter meminta dia untuk dioperasi, dia operasi. Lalu dia minta kepada keluarganya, tolong doakan saya. Minta ke jemaah, tolong doakan saya. Itu semua itu sudah ada dalam ilmu Allah untuk menentukan takdirnya. Jadi lakukanlah silaturahim, bisa memperpanjang umur itu. Banyaklah berdoa, ya Allah panjangkan umur saya. Karena keputusan Allah itu berdasarkan semua ikhtiar dan usaha manusia. Ya, saya kira itu ya Bu ya. Oh, satu lagi lah. Enggak. Ya, Ibu barusan. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau nanya kalau itu masuk surga atau neraka itu kalau tidak ada pilihan gitu. Saya mau bertanya gimana dengan ayah Nabi Muhammad SAW karena Islam itu belum ada gitu. Ya masuk Islam, masuk neraka atau surga. Terus yang kedua Ustadz mau bertanya itu yang lahirnya secara direncanakan gitu. Kelahiran seseorang anak bayi gitu dengan disesuaikan dengan tanggal pernikahan ibu bapaknya itu bagaimana takdirnya Ustaz? Apa udah ditentukan juga dari sebelum dari kandungan yang 4 bulan itu? Terus ada lagi yang di Al-Mu'minun itu tabarakallahu ahsanul kholiqin itu ada yang lahir itu tidak bagus, dia sempurna gitu Ustaz. Ada yang tidak mempunyai, misalnya ini tidak mempunyai anus, terus dioperasi bagaimana itu? Terus ada yang hidungnya pengen mancung dioperasi, itu bagaimana Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang tapi 3 pertanyaan. Tadi yang pertama apa Bu ya? Nabi Muhammad ayahnya. Itu pasti surga. Itu yang saya katakan tadi, selama belum ada pilihan, maka manusia selamat. Termasuk sekarang orang-orang yang saya pernah diundang ceramah ke Tembagapura dulu ya. Saya belum ke sana lagi itu. Di masyarakat Tembagapura itu, masyarakatnya, kalau saya di Freeport-nya diundang itu. Masyarakat Tembagapuranya saya sempat bisa berkomunikasi dengan salah seorang kepala sukunya, karena hanya dia yang bisa bahasa Indonesia ya. Ngobrol-ngobrol, kebetulan dia pegang beberapa lembar kertas. Apa itu saya bilang? Kitab suci Injil katanya. Oh rupanya makanya dia bisa bahasa Indonesia, udah ada yang ngebina untuk mengkristenkan masyarakat di sana. Ya. Apa itu saya bilang Injil? Oh dia jelasin itu di kebun itu saya minta ngobrol ada sampai 2 jam, 3 jam. Gitu. Setelah itu saya tanya, Anda pernah mendengar Islam? Islam, apa itu? Seumur hidupnya nggak pernah dia tahu Islam.
Nah orang seperti itu bisa disebut mukmin? Tidak. Disebut kafir? Tidak. Kafir itu menolak. Lo menolak apa? Orang Islamnya belum datang. Maka surga semua. Yang disebut kafir itu kalau Islam itu sudah datang, dia memilih kafir, memilih menolak. Nah, itu, ya. Masa orang tua Rasulullah itu masa vakum. Dari Nabi Isa yang kitab sucinya sudah dihancurkan oleh umatnya, dirubah-rubah itu, Injil itu, sampai kepada Nabi Muhammad itu vakum itu, kosong itu. Itu aman semua itu yang di situ. Yang kedua tadi lahir direncanakan. Nggak bisa itu takdir absolut. Jadi kalau direncanakan, ya sesar misalnya. Ini nggak usah jauh-jauh, dialami oleh anak saya. Waktu melahirkan anak yang ketiga. Saya kebetulan cucu saya tungguin semua. Jadi saya hadir di situ, di ruangan itu. Nah pas yang satu ini, dokter ngambil keputusan, ini kayaknya harus sesar. Itu ya. Jadi harus sesar, nggak bisa, harus sesar. Kita inginnya normal. Tapi dokter mengambil keputusan harus sesar. Ya sudah, saya katakan pada anak saya, udah apa saja keputusan yang orang lebih tahu kita harus taat. Itu perintah Al-Quran kan. Was'alu ahla zikr itu untuk la ta'lamun. Masuk. Jadi saya antar sampai ke ruangan pintu masuk operasi itu. Kan ruangannya khusus, kita nggak bisa masuk itu. Kalau di ruangan saya bisa mendampingi. Masuk. Ya nunggu-nunggu itu bagaimana hasil sesar dan sebagainya. Enggak lama sudah dokter sudah mengatakan, alhamdulillah kita sudah lahir. Gimana kok cepat dok? Nggak jadi sesarnya. Begitu masuk keluar gitu. Jadi rencana Allah nggak bisa itu. Jadi kalau direncanakan bagaimanapun juga sama seperti tadi. Takdir dia harus mati pada tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Bunuh diri sebelumnya ya nggak akan mati. Tapi kalau sudah saatnya, datangkan 10, 20, 30 dokter, ya tetap mati. Kalau itu takdir yang absolut sifatnya. Jadi apakah nanti takdir absolut Allah itu juga ya mengikuti ikhtiar atau itu takdir absolut di mana ikhtiar manusia akan mengikuti absolutnya takdir Allah. Itu wallahu alam lah. Ya. Kemungkinan kalau dia itu takdir absolut mestinya ikhtiar manusia itu mengikuti ke sana. Karena itu maka kapan dia lahir, kapan dia meninggal dunia tidak akan dimintai pertanggungjawaban karena itu sudah takdir Allah yang absolut. Yang ketiga tadi yang lahirnya ada tidak kekurangan sempurna. ya. Kapan kita bisa tahu bahwa kita sempurna? Karena ada yang tidak sempurna. jadi kita bisa menyatakan Allah itu maha sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari mana kita bisa tahu itu? Mengukur bahwa kita benar sempurna. Karena ada yang tidak sempurna kan itu. Jadi memang itu sudah ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada itu gimana kita mengukur kita sempurna? Itu. Masalahnya sekarang kenapa Allah takdirkan dia seperti itu kan itu mungkin yang menjadi masalah tuh. Apa dosa dia? Apa dosa dia sampai dia terlahir dalam keadaan tidak melihat? Buta. Apa dosa dia? Kata siapa dosa? Lah kenapa dia ditakdirkan seperti itu? Jangan-jangan itu jalan Allah bagi dia untuk masuk surga. Berapa banyak orang yang akan masuk neraka gara-gara melihat? Maksiat itu kan diawali selalu dengan melihat. Melihat, terus timbul kecenderungan, lalu dia lakukan itu. Berapa banyak orang yang akan masuk neraka gara-gara melihat itu. Apa dosa dia sampai lahir dalam keadaan yatim piatu? Orang lain punya ayah, punya ibu. Kata siapa dosa? Saya sering kalau
hadir bersama anak-anak yatim piatu, saya katakan, kalian jangan sedih, saya bilang. Karena melihat orang lain punya ayah, punya ibu.